Skidamarinka dinka dink, skidamarinka doo. I love you. I love you. Skidamarinka dinka dink, skidamarinka doo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatia Muhammad dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dengan NIM 151422174. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dengan dosen pengampu Ibu Vika Muniati Arifin SPD MPD. Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Proses perubahan bentuk ini dapat terjadi dengan berbagai cara dan beberapa prosesnya dapat dilihat dengan mata telanjang manusia. Wujud benda berupa cair, gas atau padat yang memiliki molekul gerak translasi atau gerak pindah tempat dan gerak vibrasi atau biasa saja bergerak di tempat. Pada kondisi tertentu, suatu zat, benda yakni padat, cair, dan gas tidak bisa mempertahankan bentuknya. Itulah sebabnya bisa mengalami perubahan wujud seperti berubah warnanya, berubah bentuknya, dan muncul bau atau aroma lain dari wujud sebelumnya. Hal tersebut terjadi tentu bukan tanpa sebab, melainkan karena zat benda tersebut dalam kondisi tertentu yang dipengaruhi oleh panas, suhu, kelembapan, dan sebagainya. Perubahan wujud tersebut dapat bersifat oleh sementara, yang artinya menghasilkan zat yang baru dan tidak bisa dikembalikan lagi pada wujud awalnya. Itulah sebabnya perubahan wujud sebuah benda sangat berkaitan dengan perubahan fisika, kimia, dan biologi yang menjadi penyebab mengapa suatu zat benda dapat berubah menjadi wujud benda yang lain. Pada proses perubahan wujud tersebut, ada yang memerlukan kalor atau melepaskan kalor. Pernahkah teman-teman mengamati benda-benda yang di sekitarmu? Benda-benda yang di sekitarmu memiliki sifat dan wujud yang berbeda. Benda atau materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan volume. Benda terdiri atas partikel yang sangat kecil. Sebelumnya, kita sudah pernah belajar tentang wujud-wujud benda. Tahukah teman-teman bagaimana cara membedakannya? Nah, salah satu cara membedakan wujud benda adalah dengan mengetahui sifat setiap benda yang ada di sekitar kita. Benda-benda yang di sekitar kita umumnya digolongkan menjadi tiga, yakni benda padat, benda cair, dan benda gas. Ketiganya memiliki sifat berbeda dan kita perlu mengetahuinya supaya bisa memperlakukan benda-benda yang ada di sekitar kita. Yang pertama, benda padat. Benda padat adalah segala sesuatu berwujud padat yang massanya menempati suatu ruang atau berhadapan dengan volume tertentu. Nah, teman-teman pasti memiliki banyak benda di sekitar yang berwujud padat. Kita bisa memegang dan memindahkannya tanpa mengubah bentuk aslinya. Contoh benda padat sekitar kita seperti kayu, kerikil, besi, plastik, keramik, sepatu, kunci, pensil, hingga kaca. Yang ada di sekitarmu dapat diubah dengan beberapa perlakuan seperti diberi panas, diberi tekanan tinggi. Nah, selain itu benda padat juga dapat diubah dengan diberikan perlakuan fisik seperti menggunting, menekan, melipat, atau menyobek. Sifat benda padat antara lain yang pertama bentuknya tetap, volumenya tetap. Nah, berikut benda cair. Benda cair adalah bentuk dan wujud benda berupa cairan dengan sifat khusus dan berbeda dari benda padat. Yang ada di rumah biasanya berada dalam sebuah wadah seperti bak kamar mandi, baskom, gelas, atau ketel air. Teman-teman bisa mencoba memindahkan benda cair itu. Ketika benda cair itu dipindahkan, ia akan berubah mengikuti wadahnya. Jika melihat sungai atau air terjun, air yang ada di dalam badan sungai akan mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, benda cair juga dapat merambat melalui serat halus dari bahan seperti bahan kain. Benda cair mengisi rongga kecil atau pori bahan tersebut. Nah, jika disimpulkan, benda cair memiliki beberapa sifat. Yang pertama, dapat berubah bentuk sesuai wadahnya menempati ruang. Yang kedua, mempunyai massa. Yang ketiga, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Yang keempat, menekan ke segala arah. Yang berikut, benda gas. Benda gas merupakan wujud zat benda yang mempunyai volume dan selalu berubah-ubah bentuknya. Meski sulit dilihat dengan mata, manusia dapat memasukkan dan mengeluarkan gas dari dalam tubuhnya pada saat bernapas. Contohnya, gas oksigen dan karbon dioksida. Dengan cara meniup,
kita juga bisa menggerakkan selembar kertas di tangan kita. Kita juga dapat mencium bau napas sendiri. Dengan memahami sifat gas, manusia bisa menciptakan parfum atau minyak wangi untuk menyebarkan bau dari gas yang dikeluarkan dari wadah parfum. Benda gas tidak bisa dipegang seperti benda padat dan benda cair. Ada beberapa sifat benda gas. Yang pertama, mengisi seluruh ruang yang ditempati. Yang kedua, ada di segala tempat meski tidak bisa dilihat. Yang ketiga, memiliki massa berat. Yang keempat, tidak bisa dipegang. Yang kelima, gerakan partikel sangat bebas. Nah, itulah penjelasan tentang wujud benda dan sifatnya. Macam-macam perubahan wujud benda. Jenis-jenis benda yang memiliki sifat dan karakteristik di atas juga akan mengalami perubahan bentuk wujud yang bermacam-macam sesuai dengan kondisi yang mempengaruhinya. Perubahan wujud pada benda ini bisa bermacam-macam karena setiap zat benda juga akan memiliki karakteristik tersendiri yang membuatnya memerlukan proses perubahannya masing-masing. Berikut ini macam-macam perubahan wujud sebuah benda yang perlu Grametz atau ketahui agar bisa memaksimalkan untuk kebutuhan sehari-hari di lingkungan sekitar. Yang pertama, mencair. Mencair adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair. Agar dapat terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan panas atau kalor yang mempengaruhi zat benda tersebut. Perubahan wujud ini juga bisa kita kenal dengan istilah meleleh. Contoh Grametz meleleh kan coklat batangan menjadi lebih kental dengan memanaskannya di kompor. Yang kedua yaitu membeku. Membeku adalah bentuk perubahan wujud daripada benda cair menjadi benda padat. Perubahan wujud membeku bisa dibilang kebalikan dari mencair. Itu artinya proses perubahan wujud dengan membeku akan melepaskan panas pada suhu yang dingin. Berkebalikan dengan mencair. Pasti pernah membekukan air di freezer menjadi es batu atau membekukan bahan cair lainnya. Yang ketiga, menguap. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas. Menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor atau pemanasan. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada zat cair saja, namun juga bisa terjadi di dalam tubuh manusia. Contohnya saat berkeringat, maka keringat akan menguap dan mendingin dari tubuh kita. Yang paling sering kita lihat adalah ketika merebus air, maka saat mendidih akan mengeluarkan uap. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah.